Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi dengan saya Abu Zaini di Kampus Digital Tulungagung. Untuk hari ini, kita akan belajar mengerti email. Tahu kan email? Pasti tahu, karena ketika kalian punya HP atau punya Android ataupun punya akun-akun yang lain, pasti kalian punya email. Nah, di sini saya akan membahas mengenai email. Apa itu email? Tentunya kalian tidak asing. Email singkatan dari electronic mail atau surat elektronik. Nah, jadi kalau yang surat berupa fisik itu biasanya kita temui di kantor pos, kita tulis, lalu kita kirim melalui kantor pos. Tapi kalau email itu dalam bentuk digital atau bentuk elektronik. Nah, lalu apakah fungsinya dari email? Di sini email fungsinya sangat banyak, yaitu diantara adalah untuk komunikasi. Selain itu, email juga dimanfaatkan untuk mendaftar di media sosial, akun bank, dan akun-akun lainnya. Jadi, email ini sebagai kunci untuk daftar di manapun ya. Selain nomor HP juga menggunakan email. Jadi, email itu ibarat sebuah kunci. Jadi kunci untuk daftar di medsos, di akun bank, transaksi, baik transaksi di marketplace ataupun di web dan lain-lain. Terutama di toko digital atau toko-toko itu, toko online itu biasanya transaksi dan itu notifikasinya akan dikirim ke email. Jadi ini email itu sangat penting ya. Jadi semua membutuhkan email. Apa yang terjadi jika kunci atau email jatuh ke tangan online? Wah, ini pasti tidak bisa dibayangkan. Pasti banyak kemungkinan hal yang terjadi. Seperti teman saya, dia akun medsosnya itu dibajak ya. Mungkin emailnya dibajak juga, sehingga si penjahat itu bisa login lalu minta uang kepada teman-temannya. Jadi dia penjahat hutang atas nama teman saya, dan akhirnya tiba-tiba itu terasa ketika teman-teman saya itu nagih ke teman saya lah. Dia kaget karena kan dia tidak pernah meminjam uang, tapi kenapa kok tiba-tiba ditagih lah. Itu adalah ulah si penjahat tadi. Akibatnya dia banyak rugian dan namanya juga tercemar lah. Jadi ini sangat berbahaya jika email kita jatuh di tangan orang lain. Penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwasanya email itu penting ya. Email itu penting karena memang manfaatnya yang sangat banyak, terutama untuk login di akun sosial media ataupun ketika untuk melakukan transaksi lah, itu butuh yang namanya email. Dan kita harus hati-hati menjaga keamanan email kita. Jangan sampai email kita itu bocor dan jatuh di tangan orang yang salah dan dimanfaatkan untuk hal yang tidak baik. Maka dari itu di sini kita akan bahas cara mengamankan email kita. Oke, pada kali ini akan saya jelaskan bagaimana mengamankan email ya. Email biar lebih aman lagi, biar untuk mengurangi resiko hilang atau dibaca orang. Kali ini yang saya pakai di desktop ya. Di desktop kurang lebih sama. Kalau misalkan kalian memakai HP juga hampir sama ya. Cara-caranya kurang lebih sama. Oke, pertama-tama kalau lewat desktop ini kalian buka dulu emailnya ya. Email, login. Kalau di Android juga sama, login lah. Setelah itu pada bagian kanan, ini letaknya sama. Kanan ya, Google akun, lalu pilih yang manage your Google akun. Nah, untuk cara yang di Android juga sama seperti itu. Jadi pada bagian kanan atas klik, nah lalu pilih yang kelola Google akun. Nah di sini ada beberapa ini tampilannya ya. Kalau di tampilan HP atas bawah, kalau tampilan desktop seperti ini. Nah di sini berisi informasi mulai personal info, data, security, people sharing, sama payment and subscription. Oke.
Yang kita bahas nanti cukup security. Kalau payment atau pembayaran ini kita bahas nanti di kelas yang lain, kelas yang membutuhkan pembelian atau berupa melakukan pembayaran melalui Google. Oke, ini storage atau memori ya. Memorinya masih lebar ya, dari 15 GB hanya kepakai 3 GB. Oke, langsung saja kita klik security. Nah, di sini nanti ya akan kita bahas banyak sekali. Oke, yang pertama security issue tidak ditemukan ya. Ini ya, passwordnya dirubah kurang lebih 2018, berarti hampir 2 tahun. Use your phone, ini ya, ini on. Nah, jika ini off, ini ya yang paling penting, sign to Google. Nah, ini step verification, 2 step ini, 2 step verification harus on ya. Tujuannya apa? Biar kita lebih aman nanti ketika login ya. Jadi ketika login, nanti ada verifikasi 2 langkah. Yang pertama, misalkan login, lalu nanti akan dikirim melalui email atau lewat Android, apakah ini HP Anda. Nah, oke, kita coba ya. 2 step verification, kita klik. Nih, get started. Kita mulai. Oke. Nih, welcome, ini do you have your Vivo? Nah, ini adalah HP saya ya. Oke, kita klik yes. Nah, ini di HP saya ada notifikasi mencoba login dari komputer lain. Ini email saya, lalu di HP itu ada, ini ada pilihan tidak dan ya. Nah, ini saya pilih yang ya karena ini saya, jadi saya klik ya. Nah, maka otomatis ini akan login. Nah, ini dia. Jadi kalau misalkan notifikasinya dikirim di HP itu tidak diklik ya, maka otomatis tidak akan masuk ke halaman setelan selanjutnya. Jadi akan tertahan di situlah. Itulah enaknya kalau kita menggunakan verifikasi 2 langkah. Dengan begitu, nanti misalkan kalau ada orang yang mau coba login, nah itu kesulitan karena harus memakai 2 device atau 2 tempat untuk login, yaitu bisa melalui Android ataupun bisa melalui komputer. Oke, ini ya. Ini 2 mobile atau 2 HP yang login menggunakan email tadi. Saya klik try it now. Oke, ini ya, ada lagi mencoba di HP ada ini ya, mencoba login dari komputer lain. Perangkat Windows, dekat Jawa Timur, Indonesia, waktu baru saja. Nah, ini kan berarti ternyata misalkan kalau bukan saya kan saya tahu, oh ini bukan saya, berarti saya tinggal klik tidak. Saya klik ya karena ini memang saya ya. Oke, proses. Nah, ini step verification. Nah, di sini berbentuk seperti ini ya. Ini ada nomor HP yang harus diisi. Backup option. Nah, pilih yang text message. Misalkan saya pakai ini ya, nomor HP, kita send. Nah, ini saya harus membuka ini ya, membuka HP, apakah ada pesan notifikasi ini yang dikirim melalui nomor telepon. Saya cek dulu. Nah, kalau misalkan sudah ada, nanti tinggal dimasukkan di sini. Jadi kalian pasti siapkan dulu nomor HP-nya, nomor HP yang aktif tentunya, karena kalau tidak aktif tidak akan masuk ya, tidak akan masuk. Misalkan belum ada, kita resend ya, kita kirim ulang. Oke, ini text message send.
Oke, ini ya. Ini sudah ada pemberitahuan di Android saya. Saya isikan. Oke, saya next. Oke, step verification turn on. Oke, kalau sudah. Oke, jadi ini ya sudah on ya. Jadi ini wajib kalian hidupkan. Tujuannya apa? Biar nanti kalau misalkan ada orang yang mau menyerobot masuk atau menggunakan email Anda, itu kalian bisa menolaknya atau mengantisipasi mengamankannya. Jadi dengan begini lebih aman. Ini sudah on ya, sudah on. Jadi nanti misalkan ada yang mau masuk, nah nanti ada verifikasi 2 langkah. Kalian pun misalkan mau login juga nanti tetap menggunakan verifikasi 2 langkah. Ini tujuannya untuk keamanan. Jadi pastikan HP-nya tetap sama nomor HP-nya hidup. Oke, ini ya. Oke, kalau sudah kita klik back. Ini on ya. Ini kalau misalkan kalian menginginkan aplikasi password, kalian nanti juga bisa ngisi, tapi kali ini kita tidak, cuma hanya menggunakan yang security untuk login email. Oke, selanjutnya ini verifikasinya. Recovery email ini juga harus diisi ya. Tujuannya apa? Nanti misalkan kalau ada apa-apa, nanti notifikasinya akan dikirim ke sini. Jadi satu email itu terkait dengan email lain. Yang pertama, yang kedua terkait dengan nomor HP sama Android lain. Seperti itulah, itu nanti akan menambah keamanan. Oke, selanjutnya, nah di sini di bagian keamanan security atau keamanan your device. Nah, di sini ada manage device. Nah, ini tujuannya apa? Tujuannya untuk memantau email kita dipakai di mana saja. Nah, ini bisa juga untuk mengamankan HP yang hilang. Ini find a lost device. Nah, ini kasusnya masalahnya yang pertama HP yang hilang, yang kedua misalkan kita ke warnet atau ke tempat rental komputer ataupun kita pinjam laptop teman lalu kita login menggunakan email, lah kita bisa men-security dengan menggunakan ini. Oke, kita klik ini ya, manage device. Nah, di sini ada ini ya, ada beberapa device yang sudah login menggunakan email saya ini. Nah, di sini dapat terlihat jelas. Ini misalkan ini window this device ya. Jadi komputer ini login menggunakan ini, Vivo ini pun Vivo Y53 no screen lock phone. Jadi di HP yang satunya ini tidak ada lock ya, tidak ada kuncinya. Jadi juga kelihatan di sini. Misalkan HP kita hilang atau HP kita dijual, nah kita bisa memanajemennya di sini. Kita misalkan, oh ini yang Vivo Y53 sudah tidak saya pakai, maka saya harus menghapusnya. Klik kanan, klik ini ya, ini keluar, sign out. Jadi nanti ketika yang punya yang HP di sini, maka emailnya akan keluar. Ini kan emailnya aktif. Ini juga emailnya aktif. Jadi misalkan ini saya sign out ya. Oke, this will remove access to your Google account from the device. Sign out. Oke, di sini oke. Oke, jadi di sini ini yang sudah logout. Ini masih yang belum logout. Ada beberapa filenya. Misalkan kalau kalian ingin melihat detail, kita klik. Nah, di sini
Nah, oke. Lalu misalkan kalau ingin menemukan device yang hilang, itu kita bisa menggunakan Gmail ya. Di sini find lost device. Misalkan ini saya gunakan ya, kita detail find device, oke. Gini ya, kita masuk ke akun dulu. Oke. Ini dapat kita lacak beberapa nih ya, beberapa opsi. Nah, ini bahasanya bahasa Inggris ya. Nah, ini ada beberapa langkah. Misalkan something look wrong. Nah, ini ketika diklik ada yang salah, mungkin bukan saya. Nah, itu bisa dilacak di sini. Dilacak bukan berarti kita bisa menemukan tepat di titik ini, itu nanti lebih detail lagi, dan di sini enggak bisa karena itu ada sangkut pautnya dengan privasi. Jadi di Google yang umum itu enggak bisa. Itu nanti ada cara sendiri yang lebih canggih, dan saya masih juga belum menguasai, jadi cukup yang simpel-simpel saja. Karena gini, misalkan kalau HP atau HP yang hilang itu kalau tidak segera diamankan, takutnya itu datanya itu disimpan orang, itu yang bahaya. Misalkan data untuk login di sosial media, misalkan transfer kan itu biasanya juga menggunakan mobile lah, itu takutnya kalau disalahgunakan lah, itu nanti malah kita yang rugi. Jadi misalkan kalau HP hilang serasa misalkan tidak ketemu dan positif hilang, maka harus segera diamankan dengan cara misalkan ini try menelepon nomormu, ini keluar dari telepon atau reach out to your carrier. Oke, biasanya seek out saja sudah cukup. Misalkan kalau belum atau juga bisa menghapus datanya dihapus, nah nanti lebih aman lagi. Kalau saya tindak nanti di HP juga akan mengalami perubahan. Syaratnya itu HP harus on juga, internet juga on, karena ini pengendalian jarak jauh menggunakan internet ya. Itu mungkin yang saya ketahui masih sedikit sekali, jadi nanti silahkan kalian sharing atau mungkin ada ide, nanti silahkan ditambahkan ya. Kita di sini bersifatnya sharing, berbagi ilmu mengenai teknologi informasi, dan mungkin yang saya sampaikan juga ada kesalahan, silahkan nanti dikoreksi. Oke, itu ya. Nah, ini ada notifikasi. Oke, ini ketika kita klik, nah maka nanti akan keluar. Oke, mungkin itu ya untuk materi mengamankan email. Jadi silahkan nanti dicoba. Kalau belum diverifikasi langkah, silahkan diverifikasi biar nanti lebih aman. Oke, mungkin itu untuk materi kali ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya di minggu depan di jam yang sama, yaitu hari Jumat jam 19.45 waktu Indonesia Barat. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.